Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Tak lupa pula, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula, salawat beriringan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau, kita termasuk umat yang senantiasa beristiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Di sini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit tema yang bertentang Allah mencintai 3 amalan, yaitu sholat tepat pada waktunya, dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana disampaikan oleh Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Maka beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi kepada beliau, amalan apakah yang dicintai Allah? Kemudian beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kemudian saya bertanya lagi, beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. 3 amalan yang dicintai Allah, salah satunya itu sholat tepat pada waktunya, yang mana kita sebagai seorang Islam sejati, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat yang 5, yaitu subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Dan tak lupa pula Allah memerintahkan kita dengan amalan-amalan sunnah, yaitu sebagaimana sholat duha dan sholat tahajud, yang mana Hilman pernah berkata, barang siapa yang menunaikan sholat tahajud, maka tidak ada keraguan baginya, yaitu Allah akan mudahkan segala urusannya dan menjauhkan segala kesulitannya. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, bercerita tentang sholat, maka amalan tersebut yang Allah wajibkan bagi kita, amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana amalan tersebut Allah perintahkan kepada kita untuk menjaganya dan menunaikannya pada tepat waktu, yang mana sholatlah yang Allah hisab pertama. Apabila sholat kita baik, maka baik pula lah semuanya. Dan kemudian Allah mencintai 3 hal, dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang mana di sini terdapat dalam surat Al-Isra ayat ke-23 dan ke-24, yang isinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada keduanya, kepada ibu bapak,
jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai ke berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Masyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Allah menjelaskan di sini, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Allah memerintahkan kita untuk merendahkan diri kita kepada keduanya. Yang mana harta, jabatan, pangkat, maka rendahkanlah diri kita kepada kedua orang tua kita, yang mana mereka yang telah mendidik kita waktu kecil sehingga besar, yang mana mereka mengandung kita 9 bulan 10 hari tanpa mereka menyesali kehadiran kita, bahkan mereka bahagia dengan kehadiran kita. Yang mana orang tua kita yang bangun tengah malam saat kita nangis atau kehausan untuk minum ASI, dan yang mana kedua orang tua kita yang bangun tengah malam untuk mendiamkan kita saat kita nangis, dan kedua orang tua kita lah yang mengajarkan kita tentang hal kebaikan, hal dan buruk, yang mana kita sebagai anak mengetahui apa yang diajarkan oleh orang tua kita tentang keburukan dan kebaikan. Dan tentunya sebagai orang tua yang baik, kita diajarkan kepada orang tua kita untuk menunaikan sholat, yang mana terdapat sebuah tema yang saya sampaikan ini. Allah mencintai 3 hal, yaitu yang pertama sholat tepat waktu, dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan kita lihat orang tua kita tidak pernah mengeluh saat membesarkan kita. Bahkan dalam cerita saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, menyuruh pemuda untuk pulang saat ingin mengikuti jihad, saat ingin mengikuti peperangan. Datanglah seorang pemuda kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin mengikuti peperangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Ya wahai Rasulullah, saya masih memiliki ibu. Maka pulanglah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pemuda tersebut untuk pulang dan berkata, wahai pemuda, maka pulanglah. Pergilah kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu, berbaktilah kepadanya, maka itu jihadmu. Apabila engkau berbakti kepada keduanya, sungguh engkau telah berjihad apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatku, berperang, karena lebih besar jihadnya berbakti kepada kedua orang tua ialah lebih besar daripada kita berjihad dalam mengikuti peperangan. Masyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, dan yang paling dicintai Allah, dan yang ketiga ialah berjihad di jalan Allah. Dan salah satunya ialah berjihad yang bertemakan tentang pemuda tersebut yang berjihadnya berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penutup, saya akan membacakan sebuah hadis
yang bertemakan tentang dari surat Luqman ayat ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada keduanya dan kepada kedua orang tua. Quran Surat Luqman ayat 14. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.